Iya, kakak-kakak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada siang ini kita sama-sama bisa bertemu dalam tatap maya ini merupakan tatap maya yang keempat di kegiatan PKG PJOK kita ini. Jadi saya ingatkan ya Kak ya, bahwa untuk tatap maya jumlahnya semua ada 19. Kita sudah memasuki tatap maya yang keempat. Mungkin tahap demi tahap kita jalani, nanti juga tidak terasa ya Kak ya, akan selesai juga. Nah, jadi untuk tatap maya diusahakan itu bisa mengikuti. Kalaupun ada halangan, silakan konfirmasi nanti gimana baiknya. Yang penting bisa masuk ke link tatap maya kegiatan kita PKG PJOK ini. Dan untuk tatap mukanya jumlahnya ada 7 pertemuan. Nah, di jumlah 7 pertemuan itu diusahakan bisa datang untuk mengikuti kegiatan tatap muka, dan untuk dispensasi tidak ikut itu di 7 tatap muka ya maksimal 1 kali tidak mengikuti tatap muka. Jadi itu ya Kak ya, saya infokan bahwa kegiatan PKG PJOK ini yang sudah masuk kepada gelombang PKG PJOK yang ke-1 ini mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Bagi teman-teman kakak-kakak yang masih belum bisa gabung, mohon diingatkan karena ini sudah masuk ke surat tugas dinas yang nantinya tidak bisa dengan alasan ingin mundur itu harus melalui tembusan dinas. Maka untuk kakak-kakak, terima kasih yang sudah gabung. Ya, kita kembali ke niat awal kita, harapan kita ikut kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, fasilitas PKG PJOK, kita bisa menambah ilmu di PJOK, bagaimana mengajar PJOK yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting, silaturahmi ya Kak ya, di antara kita. Saya juga ketemu dengan Kak Talim, Kak Nugi, Kak Samsudin. Mungkin yang lebihnya bukan hanya tentang PKG PJOK, tapi tentang silaturahmi kita sesama guru PJOK. Itu sih Kak, yang membuat kita kangen juga ketemu meskipun di tatap maya. Nanti juga ada kesempatan ketemu di tatap muka. Nah, itu semua ya mudah-mudahan kita jalani dan nanti tidak terasa kita juga akan sampai ke waktunya selesai kegiatan PKG PJOK ini, dan mudah-mudahan dapat banyak manfaatnya. Itu ya Kak ya, sebagai pendahuluan. Baik Kak, mohon izin untuk ice breaking, katakanlah itu ice breaking, kita sama-sama menyemangati diri kita. Saya akan menayangkan satu tayangan tentang lagu March Patriot Olahraga. Mari kita sama-sama simak Kak lagu tersebut dan kita bangkitkan lagi semangat kita. Sudah ada belum Kak? Belum muncul. Ya, muncul. Siap. Kami ini patriot dengan berkarya untuk bersama bangsa. Saya orang kita patriot, kami ini patriot
dalam berjuang di medan langkah, berlatih untuk Indonesia. Meskipun satu-satunya pasti saya mengerti kehormatan penting sedunia. Pulang di darahku, terbalik membangkang dan setiap menghadapi lawanku. Kami ini patriot olahraga, biarlah dunia memandang Indonesia. Kita dan sidang berkuasa, biarlah dunia memandang Indonesia. Kita dasar tanpa Iya, itu Kak sebagai pendahuluan mengenai tayangan lagu Mas Patriot Olahraga. Yang paling saya ingat di lirik lagu tersebut yaitu Tuhan adalah kekuatanku setiap ku hadapi lawanku. Nah, mungkin itu semangat tersebut bisa kita tularkan juga ke anak didik kita bahwa orang olahraga itu semangat juangnya tinggi, tidak mengenal takut, tidak mengenal lelah, ya, sampai waktu pertandingan selesai dan tetap memohon kekuatan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Kak, izin menampilkan untuk pembelajaran kita di tatap maya yang keempat ini, yaitu sebagai berikut. Ya, ini ya Kak. Modul 1.3, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, ini dalam hal kuatkan pemahaman, ya untuk kesepakatan bersama, saya mengingatkan lagi, yaitu menyalakan kamera jika tidak ada halangan, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi, kakak-kakak di sini diharapkan mampu satu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda 1. Melakukan role play pembelajaran PJOK. Ini mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan fajul aktivitas. Ini nanti apabila memungkinkan. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ini agendanya Kak, selama 90 menit yang akan kita laksanakan. Pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Kemudian penutup. Aktivitas 1 di sini ada role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Learning ya, ini untuk SCL. Kemudian aktivitas 2-nya menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Penutup, refleksi, dan foto bersama.
Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, mungkin di sini ada Kak Talim, Kak Nugi, dan Kak Samsudin. Silakan di antara kakak-kakak apabila yang akan menyampaikan pengalamannya tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, itu yang bagaimana? Apa yang menandakannya? Silakan Kak untuk berpendapat. Saya coba Kak, Ya, silakan Kak Samsudin ya. bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Biasanya kalau saya yang berpusat pada didik itu biasanya memberikan satu materi, mereka nanti akan mencari apa itu definisinya, bagaimana cara melakukannya. Mereka mampu menjelaskan, mempraktekkan materi itu dan dibantu sama teman-temannya. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi aja, memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik gitu untuk merangsang mereka keluar ide-idenya. Biasanya kalau saya begitu Kak. Terima kasih. Ya, baik Kak Samsudin, terima kasih untuk penyampaian pendapatnya mengenai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Berarti Kak, dalam hal tersebut, guru itu sebagai fasilitator saja ya Kak ya, hanya menyediakan pertanyaan pemantik dan selanjutnya peserta didik yang aktif ya Kak ya, seperti itu Kak. Selanjutnya, Kak Talim atau Kak Nugi, silakan apabila mau menyampaikan pendapatnya. Baik, izin menambahkan dari Kak Samsudin. Silakan Kak Talim. Ya, halo. Ya, silakan. Jadi praktik pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi kita hanya apa yang disampaikan oleh Kak Samsudin hanya menambahkan bahwa apa yang kita mau, apa tujuan dan arah serta pengertian dari praktek yang akan kita lakukan. Anak tersebut menggali dari berbagai sumber ya. Biasanya untuk sumber-sumber tersebut digali atau dicari dari referensi Google ataupun mungkin orang-orang tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik Kak Talim, terima kasih untuk pendapatnya. Kak Nugi mau menyampaikan pendapat juga Kak? Ya Kak, sedikit aja ya Kak ya. Silakan. Ya, yang menandakan pembelajaran berpusat pada peserta didik itu artinya yang menandakan itu siswanya ikut aktif mulai dari penyajian materi pada saat pembelajaran dan juga sampai pada saat evaluasi. Jadi artinya mereka ikut berdiskusi bersama ketika dalam pembelajaran. Artinya siswa itu aktif Kak, seperti itu. Ya, baik Kak Nugi, terima kasih. Tadi sudah menyampaikan semua pendapatnya Kak Samsudin, Kak Talim, Kak Nugi. Terima kasih sudah semuanya menyampaikan pendapat. Baik, kita lanjut Kak ke slide selanjutnya. Nah, di sini ya, mungkin kita sedikit memvisualisasi, membayangkan sejenak untuk beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Ini ada ilustrasi yang ke-1. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian yang sebelah kanannya, ini ada ilustrasi seperti ini. Ini muridnya, ini gurunya.
Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ini ya Kak ya. Kita bayangkan sejenak. Nah, di sini ada pakar yang menyampaikan bahwa manfaat berpusat pada peserta didik. Apakah bisa ditayangkan? And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Ya, Kak, itu menurut pakar ya yang disampaikan tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ditandai dengan kalimat-kalimatnya seperti bahwa peserta didik ikut menentukan pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada aktivitas 1 ya Kak ya, yang tadi saya sudah jelaskan di agenda yang akan kita laksanakan di tatap maya keempat ini. Aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut. Ini Kak, untuk aktivitas role play-nya ada CP-nya, peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Ini Kak untuk aktivitas role play pembelajarannya. Nah, untuk langkah-langkahnya, di sini fasilitator membagi peserta. Nah, ini nanti disesuaikan saja. Nah, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktikkan gerakan denyut nadi dalam waktu 10 detik. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian. Baik Kak, langsung saya jelaskan saja ya Kak ya, untuk kegiatan role play-nya. Jadi begini Kak, untuk role play kita di sini bermain peran. Misalnya saya sebagai gurunya Kak, dan Kak Nugi, Kak Samsudin, dan Kak Talim sebagai peserta didiknya. Nah, nanti bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut kita akan kaji setelah kita melakukan role play. Baik Kak ya, mohon izin saya akan melakukan role play dan saya sebagai gurunya, kakak-kakak sebagai peserta didiknya. Baik Kak, kita mulai untuk kegiatan role play-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya anak-anakku. Ya. Siang Pak. Ya, jadi anak-anak kita ketemu di pembelajaran PJOK di hari ini. Ya, alhamdulillah dalam kondisi sehat ya dan tidak kurang suatu apapun. Ya, anak-anak sudah sarapan semuanya kan? Sudah Pak.
Ya, bagus ya. Karena kegiatan yang akan kita lakukan itu membutuhkan energi. Maka kita perlu sarapan untuk energi yang akan digunakan nanti dalam aktivitas PJOK. Jadi begini anak-anak, Bapak menyediakan suatu kegiatan ya, latihan koordinasi namanya ya. Nah, di sebelumnya Bapak kan sudah menyampaikan bahwa ya di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang atletik ya, atletik yaitu ada berjalan, ada berlari ya. Dan untuk saat ini kita membahas kegiatan selanjutnya tentang koordinasi gerakan fundamental. Ya. Baik, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Talim, hadir Talim? Hadir. Mohon izin ya, Bapak panggil namanya, kemudian yang Bapak panggil itu sebutkan sarapannya sama apa. Ya, lupa saya tadi. Ya, Padahal udah dilakukan. Ya. Talim, sarapan sama apa? Nasi uduk. Oh ya, bagus ya, enak sepertinya itu ya. Nugi, Nasi uduk, Pak. sama nasi uduk. Jangan-jangan sarapannya barengan nih. Samsudin. Hamburger, Pak. Wah, ini orang Eropa ini. Ya. Oke ya. Ya. Bergaya dia, Bapak. Iya ya. Ya bagi-bagi dong ke teman-temannya Samsudin ya, bawa ke sekolah ya. Baik, bagus ya, udah sarapan semuanya. Bapak pastikan semuanya baik-baik saja. Nanti semuanya kuat dalam melakukan aktivitas yang Bapak sajikan. Baik anak-anak, untuk aktivitasnya Bapak ini menyediakan ya macam-macam gerakan. Nanti silakan kalian pilih. Di sini yang ke-1 ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kemudian yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Kemudian loncat di tempat. Begini anak-anak ya. Jika yang ke-1, 4, dan 5 ini agak mungkin kurang jelas juga. Bagaimana kalau Bapak ringkas menjadi 3. Jadi begini, untuk yang ke-1 itu kita gabungkan ya, bahwa namanya skotras. Gerakan skotras yang ke-1. Nah, yang kedua jumping jack tetap. Yang ketiga lari di tempat. Nanti anak-anakku silakan pilih mau melakukan yang mana. Ya, apakah mau skotras atau mau jumping jack atau mau lari di tempat. Ya. Baik ya, untuk gerakan skotrasnya seperti ini Bapak informasikan melalui tayangan video. Tuh, skotras. Kalau jumping jack ya Bapak yakin udah pada paham ya? Nah, ini untuk jumping jack. Iya. Kalau lari di tempat itu biasa ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, sebelum melakukan ketiga gerakan tersebut, ya, silakan di kolom chat nanti ada link, silakan diisi dengan nama dan denyut nadi. Jadi untuk saat ini silakan dibuka dulu linknya, akan Bapak bagikan ya linknya. Silakan buka di kolom chat. Nanti ada link untuk di-input denyut nadi. Ya, silakan.
Silakan buka link spreadsheet tersebut. Ya, ada Rohim sama Ahmad Herdiansah ya. Selamat datang. Lupa ucapkan. Bagaimana linknya, apa bisa diakses? Belum, Pak. Saya minta akses. Minta akses ya itu ya? Iya. Coba saya rubah. Ya, silakan dicoba lagi. Apakah sudah bisa? Ya, sudah bisa. Ya, silakan diisi nama. Pak Sam langsung loncat aja tuh, Pak Sam. Tiba-tiba nama Pak Talim. Kak Talim, Kak Ahmad Herdiansah, Kak Nugi, Kak Samsudin. Kak Nur Rohim tidak mengisi? Baik Kak, untuk aktivitas selanjutnya kita akan menghitung denyut nadi awal ya anak-anak ya. Untuk denyut nadi awal, silakan hitung denyut nadi selama 10 detik. Ya, nanti akan dicatat berapa hasil denyut nadinya. Saya akan tampilkan waktu selama 10 detik. Silakan dicek dulu bagian nadi mana yang akan dipegang, yang akan diketahui nanti hitungannya. Bisa di lengan, bisa di leher, bisa di pelipis, bisa di jantung, bisa di belakang tumit, di atas pergelangan tangan. Pergelangan kaki ya, untuk yang kelima. Denyut nadi bisa di lengan, bisa di leher, bisa di pelipis, bisa di jantung, bisa di kaki, di atas tumit. Silakan kamu yang mana? Baik Kak ya. Baik anak-anak, nanti hitung, Bapak akan siapkan waktunya selama 10 detik. Baik ya, belum ya? Siap? Hitung mulai. Ya, cukup. Silakan tulis hasilnya masing-masing. Berapa jumlah denyut nadi?
Ya, dikalikan 6 langsung ya, boleh. Atau di sini saya coba kalikannya. Ya, maka sudah kita ketahui denyut nadi awal ini Salim 96, Ahmad Hadiansah 90, Nugi 96, dan Samsudin 78. Baik ya, untuk selanjutnya Bapak akan sediakan ketiga aktivitas tadi ya, bahwa yang ke satu yaitu skotras, kita ulangi ya. Untuk skotras, ini yang ke satu. Ya, gerakan sempurnanya. Ya. Kemudian yang kedua jumping jack. Nah, yang ketiga jogging di tempat. Jadi silakan semuanya pilih salah satu. Mau yang ke satu skotras, mau yang kedua jumping jack, atau yang ketiga lari di tempat. Lakukan selama 1 menit. Ya, di sini akan Bapak siapkan waktunya. Waktu 1 menit mundur ya. Ya, silakan semuanya siapkan posisinya. Kita akan melakukan kegiatan 1 skotras, yang kedua jumping jack, dan yang ketiga jogging di tempat. Ya, kalian boleh pilih salah satu, tidak usah melakukan semuanya. Pilih salah satu saja. Mau mana yang dipilih? Ya. Bagaimana, bisa dipahami sampai situ? Bisa, Kak. Ya, siap ya. Nah, Bapak siapkan waktunya selama 1 menit. Ya, Sudah baik, dihitung. waktu 1 menit. Ya, dihitung. Iya, mulai. Silakan. Iya, cukup. Stop. Aduh. Silakan langsung hitung denyut nadinya selama 10 detik. Siap-siap pegang denyut nadinya masing-masing. Ya, ini saya langsung hitung ya, pakai hitungan mulut ya. Siap? 3, 2, 1. Hitung mulai. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Stop. Silakan dicatat denyut nadi setelah aktivitas di sini ya. Yang Bapak blok. Bapak blok ungu.
Ilmu muda. Ya, silakan. Iya, sudah diketahui ya bahwa denyut nadi akhirnya selesai aktivitas tersebut. Ini untuk Nugi, aktivitasnya apa Nugi ya? Nugi, aktivitasnya apa Nugi? Salim, jumping jack, Ahmad Hadiansah lagi di tempat, Samsudin jumping jack. Ya, baik ya. Ini tadi ada denyut nadi awal sebelum aktivitas dan ini denyut nadi setelah aktivitas. Jumping jack ya untuk Nugi. Baik, gerakan tersebut sudah selesai dilakukan. Ya, untuk kegiatan pembelajaran dengan Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat, Pak? Ya, boleh istirahat, boleh istirahat. Katanya leklok kakinya. Ya, lumayan ya Kak ya. Oke Kak, barusan kita sudah melakukan role play. Itu merupakan aktivitas ke-1. Boleh istirahat, silakan Kak. Yang udah aktivitas boleh minum. Ya, baik Kak. Yang tadi kita lakukan itu merupakan aktivitas 1 di agenda kita. Kita akan lanjutkan pembahasan setelah aktivitas 1. Nah, ini ya yang tadi dilakukan ada squat thrust, kemudian jumping jack dan juga jogging di tempat. Itu untuk role play kita. Ini sudah dihitung denyut nadi awal dan akhir kemudian dicatat. Nah, sudah dilakukan. Nah, selanjutnya mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan. Ya, yang disediakan. Baik, saya mau tanya untuk Kak Talim tadi melakukan gerakannya itu jumping jack ya, Kak ya? Kak Samsudin jumping jack. Kak Nugi jogging di tempat ya, Kak Nugi ya? Jumping jack, Kak. Oh, jumping jack. Kak Ahmad Hadiansah? Lari di tempat. Lari di tempat. Baik, Kak. Di sini saya akan menyediakan waktu untuk saling memberikan pendapat mengenai yang sudah dilakukan. Tadi kan role play ya, bermain peran bagaimana saya menyajikan aktivitas yang berbeda-beda, kemudian Kakak memilih aktivitas yang diminati, ya, melakukannya dengan menghitung denyut nadi awal dan menghitung denyut nadi setelah aktivitas. Izin saya tunjuk untuk Kak Samsudin. Bagaimana Kak pendapatnya setelah melakukan kegiatan role play tersebut?
Ya, yang pertama capek, Kak. Wah, padahal 1 menit ya, Kak, ya? Baru 1 menit itu, Kak. Gimana main bola, Kak, 90 menit? Biasa tinggal nunjuk-nunjuk, sekarang melakukannya terasa juga. Iya. Ya, baik. Jadi dari yang tadi dilakukan adalah kalau kita itu biasanya tujuannya untuk mempersiapkan kondisi tubuh untuk melakukan gerakan inti, yaitu pemanasan biasanya, Kak. Kalau dari segi ilmu kesehatannya, kita menghitung denyut nadi latihan biasanya. Ada zona latihan, yang kita tahu itu ada zona latihan. Iya. Nah, jadi mempersiapkan anak masuk ke dalam untuk gerakan inti, untuk gerakan pemanasan sih intinya. Untuk gerakan pemanasan, kira-kira dihitung sudah masuk denyut nadinya, mencapai denyut nadi untuk latihan, baru kita masuk gerakan inti. Jadi untuk mempersiapkan tubuh kita, membiasakan ke gerakan-gerakan yang lebih kompleks lagi biasanya. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, Kak Samsudin, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya untuk ditanggapi mengenai kegiatan jumping jack yang sudah Kak Samsudin laksanakan, itu bagaimana pendapatnya Kak Nugi? Iya, Kak. Mengenai yang dilakukan Kak Samsudin ya, Kak? Gerakannya, Kak, atau gimana? Ya, kenapa, bagaimana Kak yang dipilih Kak Samsudin, dia memilih jumping jack, kemudian melakukannya, dan menghitung denyut nadi, ya menurut Kak Nugi bagaimana? Menurut saya yang pertama untuk jumping jack sendiri kan yang pertama tujuannya untuk meningkatkan suhu tubuh ya, Kak, ya. Nah, kemudian dan juga untuk mempersiapkan aktivitas gerakan yang lebih kompleks lagi, sama setuju dengan Bang Syamsuddin tadi yang disampaikan. Kemudian di situ kita juga mengetahui denyut nadi kita sendiri, denyut nadi awal sebelum kita melakukan gerakan berapa, dan juga setelah melakukan gerakan itu tentunya ada perubahan seperti itu, Kak. Oke, cukup. Ya, baik Kak Nugi, terima kasih. Jadi itu ya Kak Samsudin ya, ternyata lumayan ngos-ngosan juga ya kalau kita melakukannya. Padahal yang tadi saya sajikan itu ketiga hal yang dianggapnya sangat simpel sekali. Itu squat thrust, jumping jack, jogging di tempat. Tapi kalau melakukan, kemudian dihitung denyut nadinya, terasa juga ya. Ada yang 200, ada yang 180 ya. Jadi itu termasuk capek ya, termasuk capek. Seperti itulah kita juga ke anak-anak bisa menyajikan hal tersebut untuk cara latihan denyut nadi dan untuk mengetahui kondisi setelah ya aktivitas, apakah nadinya itu memasuki zona latihan atau tidak, dan bagaimana kondisinya, apakah dia tidak capek, apakah sedang, atau memang sangat capek setelah melakukan salah satu aktivitas tersebut. Begitu ya, Kak? Baik, untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Ya, tadi kan melakukannya masing-masing. Saya percayakan kepada Kak Samsudin, Kak Talim, Kak Nugi, Kak Ahmad Hagiansah, itu pasti melakukan gerakan yang seperti itu sangat sederhana, pasti sudah benar ya, Kak ya. Nah, kemudian adakah efek yang Kakak rasakan dari latihan yang dilakukan? Iya, lumayan capek ya. Kemudian efek tersebut mengindikasi apa? Tadi ya yang dijelaskan bahwa indikasinya bagaimana kondisi ya fisik kita setelah diketahui hasil denyut nadinya. Kemudian menurut Kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi Kakak sebelum dan sesudah latihan? Nah, ini sepertinya ini perlu dijawab. Mohon izin saya tunjuk untuk Kak Ahmad Hardiansah. Silakan menyampaikan pendapatnya untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Ya, terima kasih saya atas waktunya. Oke, pendapat saya dari sebelum
latihan dan setelah latihan, denyutnya di awal kita tidak terlalu cepat ya, atau tidak terlalu capek. Nah, setelah melakukan latihan, intensitasnya lebih tinggi, Kak, dibanding sebelum melakukan aktivitas tadi. Mungkin itu kali, Kak, ya. Ya, baik Kak Ahmad Dagiansa. Jadi yang mempengaruhinya itu aktivitasnya ya Kak ya. Ya, Denyut nadi sebelum, kemudian aktivitas, dan ada denyut nadi setelah. Maka yang mempengaruhinya itu aktivitasnya. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya sudah melakukan role play. Kemudian kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, di sini Kak, maka yang tadi kakak bahas di awal mengenai pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang disampaikan oleh pakar juga tadi, bahwa siswanya ikut mengambil keputusan, yang kakak sampaikan juga pendapatnya siswanya aktif. Nah, kita akan coba kaji ya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, di sini langsung saya tunjuk ya kepada Kak Talim. Ya, Kak Talim, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, Kak. Baik, izin menjawab. Silakan, Kak. Iya, betul juga berpusat pada peserta didik. Hal ini karena peserta didik setelah diperintahkan sesuai dengan petunjuk guru, maka beliau secara inisiatif sendiri dengan metode sendiri dan gerakan sendiri melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, Kak Talim, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Tadi yang Kak Talim sampaikan bahwa guru itu hanya menyajikan dan itu murid yang mempunyai inisiatif. Nah, di sini kita garis bawahi ya Kak ya, kalimat atau kata inisiatif. Inisiatif ini kan saya menyajikan 3 tadi. Ya, ada aktivitas 1, aktivitas atau gerakan 1 yaitu squat thrust, yang kedua jumping jack, yang ketiga jogging di tempat. Nah, kemudian peserta didiknya dipersilakan untuk memilih ya, memilih yang dia suka, mau 1, 2, atau 3 aktivitas yang dilakukannya. Nah, itu semua dihubungkan dengan pembelajarannya apakah sudah berpusat kepada peserta didik. Dan Kak Talim menjawabnya, iya ya Kak ya. Iya. Mohon izin Kak, Ya, silakan. mungkin sharing aja ya, Ya, terkait pembelajaran berpusat pada peserta didik. Mohon maaf ya. untuk anak berkebutuhan khusus, ini kita harus gurunya tidak bisa melepas secara mandiri ya. Artinya metode yang selama kita laksanakan adalah metode demonstrasi. Jadinya kita tetap melaksanakan pembelajaran, bahkan kalau kita contoh misalnya kita mengadakan kegiatan jumping jack tadi gitu kan. Kalau Ya. anak tidak diberi contoh, tidak bisa melakukan. Nah, tapi ketika kita memberikan contoh terus kita berhenti, anaknya ikut berhenti juga gitu kan. Jadinya selama ini ya kita pembelajarannya kalau dikatakan berpusat pada anak ya justru malah kita bareng-bareng gitu. Tidak bisa secara anak itu belum boleh bisa dikatakan karena kita mengajar di level 2 belum bisa mandiri ya bisa dikatakan seperti itu. Mungkin itu Ya. Kakak. Baik, ini Kak Nur Rohim ya? Iya. Iya Kak, bagus sekali ini untuk diskusinya, sharingnya ya Kak. Ternyata kita menemukan suatu hal yang unik ya Kak ya, bahwa Kak Talim tadi menyampaikan pendapatnya, Kak Samsudin, Kak Nugi, ternyata ini ada pengalaman baru yang mungkin agak kurang difokuskan ya Kak Nur Rohim ya, bahwa di sini kita bahas diferensiasi
mungkin lebih condongnya kepada anak yang tidak berkebutuhan khusus ya, Kak Nur Rohim ya. Seperti Iya, ya, iya. wah boleh memilih aktivitas yang mana yang dia mau. Berbeda halnya dengan yang anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kan menjadi hal yang unik ya Kak ya. Unik itu bahwa beginilah guru itu menghadapi ya kondisi yang dinamis, bukan yang itu-itu aja. Yang seperti mohon maaf ya ketika teman kita yang kerja di depan mesin atau mengerjakan hal yang itu-itu saja setiap hari itu kan semakin hari semakin lama semakin dikuasai dan tapi ada efek bosennya. Sedangkan kita menghadapi benda hidup, makhluk hidup, anak ya, yang beda-beda wataknya, emosionalnya, apalagi Kak Nur Rohim ya, yang khusus berkebutuhannya. Nah, di sini Kak, mungkin kita utamakan dulu pembahasannya kepada yang di sini ya, situasinya anak yang tidak berkebutuhan khusus ya. Nah, maka tadi Kak Nur Rohim bilang ya Kak ya, ketika anak disuruh memilih mau skotras atau jumping jack atau jogging di tempat, Kak Nur Rohim mencontohkan nih jumping jack. Tapi ketika Kak Nur Rohim selesai, maka anak juga ikut berhenti ya Kak ya, seperti itu. Nah, Iya, betul. berarti kalau misalkan saya menginstruksikan di asesmennya, lakukan jumping jack selama 1 menit, berarti Kak Nur Rohim juga harus ikut sama-sama melakukan 1 menit ya Kak Iya, ya? betul. Dengan Iya, anak betul. biasa sekali ya Kak ya. Nah, itu hal yang luar biasa, jadi pengalaman buat kita. Mungkin di sini Kak, saya bisa belajar lebih lanjut lagi, nanti juga kita akan ya diskusikan lagi kepada yang lebih paham dan menjadi catatan saya Kak Nur Rohim ya, di kajian kita Siap. tentang ya pembelajaran diferensiasi untuk anak yang berkebutuhan khusus ini bagaimana? Apakah disediakan juga dia itu harus memilih atau memang ketiga-tiganya misalkan ya kayak contoh ada tadi aktivitas yang ke-1 skotras, yang kedua yaitu jumping jack, yang ketiga jogging di tempat. Nah, bisa nggak Kak kalau saya tanya gini Kak, misalkan ada 3 pos, nah anak itu disuruh milih, misalkan posnya ada warnanya Kak, ada warnanya atau ada gambarnya. Nanti si anak itu akan lari ke pos yang mana gitu Kak, yang dia pilih. Bisa nggak kalau seperti itu Kak? Oke, pernah kita laksanakan sistemnya sistem sirkuit itu ya. Jadi yang Nah, satu bolehlah jumping jack, yang 2 push up, yang 3 sit up misalnya seperti itu. Dengan pertama misalkan ada tiga pos dan satu pos masing-masing itu kan ada misalnya 5 anak gitu kan. Dan ya. ketika kita udah pada satu putaran misalnya melakukan gitu kan. Nah, putaran kedua tuh mereka langsung hilang gitu kan. Hilang dalam artian apa nih yang dilakukan nih gitu kan. Apa ya gitu kan. Ya mungkin karena karakteristik siswanya yang mungkin mempunyai short memory yang pendek ya, memori yang pendek jadi mungkin memang hal seperti nah, tapi akhirnya kalau diferensiasi yang kita laksanakan di sekolah pada itu kan jadi kita pertama itu kita membagi kelompok gitu kan. Misal lempar tangkap bola gitu kan. Untuk anak tunagrahita yang ringan kita menggunakan bola basket tapi yang dari karet. Nah, untuk anak yang low geraknya hipo gitu kan, hipo geraknya agak slow, kita menggunakan bola tenis meskipun dengan materi yang sama. Seperti itu. Ya, baik Kak. Nah, ini udah mulai menciut ya Kak ya, Kak Nur Rohim. Kita udah mulai spesifik untuk apa memberdayakan atau menyediakan fasilitas katakanlah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, kalau pengalaman yang disampaikan Kak Nur Rohim tadi di aktivitas yang dicontohkan di role play kan anak itu yang tadi Kak Talim sampaikan ya, adanya inisiatif. Inisiatif berarti ada pemikiran dulu ya Kak ya. Anak itu berpikir mana hal yang mau dia lakukan. Kalau yang normal ya katakanlah. Nah, maka untuk Kak Nur Rohim situasinya berarti kalau Kak Nur Rohim menyampaikan yang barusan ya Kak ya, bahwa anak yang tunagrahita seperti apa, anak yang ini seperti apa, berarti itu langsung Kak, tidak ada inisiatif Kak. Berarti gurunya langsung memberikan tindakan sesuai dengan kebutuhannya. Maka itu juga bisa disebut diferensiasi Kak. Seperti itu ya. Kalau pengalaman Kak Ya, Nur siap, Rohim siap. seperti itu.
Siap. Silakan Kak, apakah ya udah mulai masuk ya Kak Nur Rahim ya? Jadi tidak adanya inisiatif Kak ya untuk kelas berkebutuhan khusus Kak ya. Tapi kita yang langsung memberikan tindakan sesuai dengan Iya, kebutuhan. betul. Iya. Jadi Iya. demonstrasi langsung gitu, unjuk kerja gitu. Iya, betul Kak. Nah, bedanya dengan yang umum bahwa adanya inisiatif ketika disediakan 3 jenis latihan, dia boleh memilih yang mana saja. Ya, baik itu Kak, merupakan pengalaman yang bagus bagi kami. Terima kasih sharing-nya Kak Nur Rahim. Mohon izin sharing. Ya, silakan Kak Talim. Menambahkan dari Pak Kak Nur Rahim ya. Iya, Tadi kan sirkuit, misalnya pos 1 apa, pos 2 apa, pos 3 apa. Nah, karena ABK tersebut mungkin kalau dari gambar mereka juga mengerti, maka Kak Nur Rahim mungkin ini pendapat saya aja. Misalkan sirkuit 1 gambar nendang bola, terus atau jalan gitu ya, atau lari tempat. Terus sirkuit 2 gambar lempar tangkap. Terus sirkuit 3 misalkan ya gambar apalah gitu. Biar anak itu paham dengan misalkan tidak dicontohkan oleh Kak Nur Rahim, anak itu paham gambar ini kita harus melakukan itu. Nah, mungkin itu yang saya tambahkan untuk Kak Nur Rahim untuk pembelajaran anak ABK. Terima kasih. Bagaimana Kak Nur Rahim pendapatnya? Ya, baik ya untuk Kak Talim, terima kasih juga sudah memberikan masukan ya Kak Talim ya. Sebetulnya untuk pemberian gambar di tiap pos untuk sirkuit itu juga bagus Kak ya. Mungkin bukan cuma di ABK yang dialami Kak Nur Rahim. Tapi di kita juga yang kelas umum itu untuk membantu kita tidak usah menjelaskan 2 kali. Jadi emang di tiap pos itu baiknya ada instruksi atau gambar atau tulisan yang menugaskan aktivitas di pos tersebut. Jadi ketika jalan pindah-pindah ke pos selanjutnya, nah yang datang ke pos tersebut itu sudah tidak, ini kita ngapain ya di sini? Nah, udah nggak seperti itu lagi. Itu bagus ya Kak Talim ya. Nah, tapi untuk di situasi Kak Nur Rahim, mungkin Kak Nur Rahim bisa menyesuaikan dengan kondisi anaknya seperti apa dan perlakuannya harus seperti apa. Seperti itu. Jadi izin melanjutkan. Nah, ini berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Baik, saya coba tayangkan ya Kak, dengan judul berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. SCL, Student Center Learning. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik. So what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making. That's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Ya, mungkin sekali lagi. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas
for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Ya, baik Kak. Di video tersebut berbagi pengambilan keputusan bahwa keputusannya bukan sepenuhnya diserahkan kepada murid untuk menentukan atau mengambil semua keputusan. Tapi di sini ada kata berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Dan yang video tadi sampaikan bahwa kita lebih mengutamakan ya untuk peserta didik terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya Kak. Nah, di sini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Di sini peran guru dan di sini peran peserta didik. Untuk yang kolom sebelah kiri, peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian peran gurunya mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Peran peserta didiknya mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Peran gurunya membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Di sini peserta didiknya membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Di sini untuk peran gurunya mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Di sini perannya peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, ini Kak, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Ya, yang tadi Kak Samsudin sampaikan ya. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sini jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah kakak-kakak praktikan dalam pembelajaran. Baik Kak, mohon izin saya akan menunjuk salah satu kakak-kakak dan silakan kakak menyampaikan pengalamannya. Baik Kak Talim ya, silakan Kak Talim untuk menyampaikan pengalamannya. Jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah kakak lakukan atau praktikan? Baik, izin menyampaikan. Silakan Kak. Jenis yang saya
sampaikan kepada anak, saya menyarankan kepada anak-anak yang mempunyai bakat di bidang voli, maka setiap istirahat saya sarankan untuk belajar mandiri, walaupun misalkan saya atau selaku gurunya tidak ada. Nah, hal ini agar tercapai nanti pada saat kegiatan lomba O2SN, kata saya, kalian itu sudah mampu tanpa harus Bapak misalkan melatih dengan intensif. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Talim sudah berbagi pengalamannya mengenai praktik SCL di sekolah Kak Talim. Yang selanjutnya, silakan Kak Samsudin untuk menyampaikan pengalamannya. Kalau dari saya, jenis pembelajaran student center learning yang pernah saya lakukan, saya pernah pada saat materi pengembangan aktivitas latihan kekuatan, itu biasanya anak saya berikan beberapa kegiatan. Contoh misalkan satu push up, gerakan push up. Nah, di situ si anak saya bagi kelompok dan bisa menjelaskan apa itu latihan push up, gerakannya seperti apa, otot-otot apa saja yang mengenai yang akan bekerja pada saat melakukan push up. Dan itu nanti akan dipresentasikan secara lisan. Mungkin itu salah satunya kayak. Mohon koreksi. Ya. Terima kasih Kak Samsudin ya untuk berbagi pengalamannya. Selanjutnya Kak Nugi, silakan untuk memberikan komen atau pendapat mengenai kegiatan SCL yang sudah dilakukan oleh Kak Talim. Mohon Kak izin Nugi Kak, kali. untuk tadi apa yang disampaikan Kak Talim, saya agak kurang sedikit mendengar ya, karena di sini suaranya kecil Kak. Bentar. Mungkin saya hanya bisa berbagi pengalaman saya aja ya kayak terkait pembelajaran. Ya, nggak apa-apa Kak, silakan Kak. Kalau yang pernah saya lakukan dalam pembelajaran, contohnya mungkin memang selama pembelajaran saya belum sepenuhnya berpusat pada murid, karena untuk penyajian materi dan kontennya masih saya yang menentukan, jadi belum melibatkan siswa, tapi hanya pada saat ini aja, pada saat prakteknya aja. Contohnya kayak contoh di materi sepak bola, misalkan jadi berdasarkan asesmen awal saya bagi per kelompok, jadi per pos gitu. Di pos 1 misalkan siswa yang di dalam, contohnya di pembelajaran passing, di pos 1 misalkan yang passingnya masih belum bisa sama sekali, di situ nanti diarahkan untuk melakukan gerakan passing berpasangan ringan dan jaraknya itu dekat. Kemudian di pos 2 nanti bisa yang di pos 2 itu nanti ditambahkan lagi tingkatannya, tingkat kesulitannya, sama begitu pula yang pos 3 dan pos 4. Jadi setiap pos itu beda-beda sesuai dengan tingkatan dan sesuai dengan kemampuan di asesmen awal yang sudah saya lakukan, seperti itu. Ya, Kak Nugi, sudah itu yang disampaikan? Iya, baik Kak Nugi untuk penyampaiannya bagus. Ya, silakan untuk selanjutnya Kak Nurrohim untuk bisa mengomentari tentang pengalaman SCL yang dilakukan oleh Kak Samsudin. Kak Nurrohim ada? Kak Ahmad Hadiansah? Kak Ahmad Hadiansah, silakan. Iya Kak, gimana? Kak Ahmad Hadiansah, silakan untuk menanggapi
tentang pengalaman SCL yang sudah Kak Samsudin lakukan. Ya, tadi Kak Samsudin mencontohkan tentang pembelajaran yang apa tadi Pak? Lupa saya. Push up. Yang push up ke peserta didik ya Pak ya? Ya, jadi push up kemudian dipresentasikan. Ya. Nah, ya itu memang dari kalau di apa di saya pun sama ya, nanti kalau ada jadi materinya tentang kebugaran Pak ya, atau meningkatkan daya tahan kekuatan otot masuknya. Cuma kalau di Pak Samsudin pun dibagi berbagai kelompok, nanti itu anak-anak juga bisa menyimpulkan hasilnya dan lain sebagainya. Nah, kalau di saya berbeda Pak, mungkin bisa berbagi pengalaman aja Pak ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Kalau di saya mungkin kalau untuk push up kan sifatnya lebih ke fungsinya mungkin hanya satu, yaitu kekuatan otot lengan. Nah, jadi kalau saya di sekolahan di saya ini anak-anak tetap serentak tapi secara bergantian Kak kalau untuk materi ini. Nah, untuk materi tentang meningkatkan kekuatan daya tahan otot. Jadi nggak cuma satu materi aja kayak push up, sit up, dan squat jump biasanya. Jadi ada 3 materinya yang diajarkan dalam satu pembelajaran. Nah, itu nanti hasilnya pun saling menghitung antar teman. Ya, jadi bisa langsung dipastikan hasilnya, Kak. Mungkin itu aja sih. Ya, baik Kak Ahmad Biansa. Terima kasih sudah berbagi pengalaman ya Kak ya, mengenai kegiatan kebugaran di sekolah Kakak ya. Baik Kakak, untuk saling berpendapat ya, untuk kegiatan SCL-nya di sekolah masing-masing dicukupkan terlebih dahulu. Kita next dulu untuk slide-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa jenis-jenis pembelajaran SCL. Yang ke satu ada small group discussion, kemudian ada role play and simulation, ada discovery learning, kemudian self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, dan project-based learning, PJBL. Nah, mungkin dari yang ke-9 ini ada salah satu yang atau lebih dari satu yang sudah kakak-kakak laksanakan di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk aktivitas kedua, di sini untuk karakteristik perkembangan peserta didik. Maka di sini Kak, kita memahami karakteristik dan minat anak. Ada Maaf Pak Iman, tolong di mute dong itunya. baik, di sini kita melihat aktivitas untuk memahami karakteristik dan minat anak, ada jasmani, sosial, emosional, mental. Kemudian untuk tingkatannya ada tingkat PAUD, kemudian SD, menengah, dan tingkat atas. Nah, di sini Kak, silakan kakak-kakak untuk mencocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Di sini ada bidang jasmani, usianya silakan sesuai yang mana. Dan ini karakteristiknya ada berjalan, berlari, ada anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan, mereka mulai mengalami emosi, anak-anak mulai belajar untuk memahami. Ya, silakan Kak dibaca dulu karakteristiknya dan aktivitasnya, kemudian bidangnya dan usianya termasuk usia yang mana. Silakan Kak, saya beri waktu 1 menit untuk membaca karakteristik atau aktivitasnya. Maaf Pak, bacaannya saya kurang kebaca. Untuk Kak Talim, saya bantu baca juga ya Kak Talim ya.
Kak Talim sambil menyimak. Jadi di sini ada karakteristik atau aktivitas. Nah, ini ciri-cirinya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini termasuk yang mana nih? Apakah ini aktivitas jasmani, apakah bidang sosial, apakah bidang emosional, apakah bidang mental? Yang ini ya Kak ya, yang ke-1. Nah, kemudian untuk yang keduanya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, ini karakteristiknya termasuk bidang apa nih? Apakah bidang jasmani, sosial, emosional, atau mental? Nah, kemudian yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, ini termasuk karakteristiknya bidang jasmani, sosial, emosional, atau mental. Usianya usia berapa tahun biasanya anak yang mengalami ini? Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini termasuk bidang apa? Jasmani, sosial, emosional, atau mental. Usianya berapa tahun? Nah, begitu Kak, silakan dicocokkan. Kak Iman, apakah mau menyampaikan pendapat, Kak Iman? Ya, bentar. Ya, silakan Kak. Silakan Kak Iman. Bentar dulu Pak. Tuh. Bentar dulu Pak ya. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Silakan di-mute aja dulu kalau belum siap. Ntar dilihat dulu Pak ya. Soalnya pakai HP nih dulu. Iya, silakan Kak. Silakan. Ya, baik Kak. Untuk aktivitas di slide ini kita langsung next saja ya Kak ya. Supaya mengefisiensikan waktu. Jadi di sini Kak, ini slide selanjutnya bisa kita lihat bahwa untuk yang ke-1 ini termasuk aktivitas jasmani. Ini panahnya ke sini dan usianya biasanya di usia 0 sampai 2 tahun yang ciri-ciri karakteristiknya ini. Karakteristik dan aktivitasnya ini bidangnya jasmani, usianya 0 sampai 2 tahun. Kemudian untuk karakteristiknya ini anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri. Nah, ini sosial. Usianya 5 sampai 6 tahun. Kemudian ada juga di sini mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Di sini emosional. Usianya 6 sampai 12 tahun. Dan untuk aktivitas karakteristik yang keempat, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Ini termasuk mental bidangnya dan usianya 6 sampai 12 tahun. Begitu ya Kak ya tentang karakteristik bidang dan usia yang sesuai. Nah, kemudian apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran?
Silakan Kak Iman, apa sudah ini mau menyampaikan pendapatnya? Ya, Di sini Kak, langsung aja ke slide ini ya Kak ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? nah untuk guru harus mengetahui tentang karakteristik peserta didik ya, karena untuk bisa mengembangkan berbagai karakteristiknya anak untuk berkembang dini ya. Udah segitu aja deh Pak. Aduh, belum ini. Iya Kak, nggak apa-apa. Baik Kak, jadi itu ya pentingnya karakteristik peserta didik dipahami ya, diketahui dulu. Tadi juga ada yang menyebutkan bahwa ada asesmen awal yang diberikan supaya diketahui ya Kak ya, sehingga kakak-kakak bisa menentukan perlakuan seperti tadi ya Kak ya, yang disebutkan bahwa setelah diketahui asesmen awalnya, dikelompokkan ada yang sudah bisa, ada yang sedang, ada yang terampil, ada yang sudah sangat terampil, itu dikelompokkan sesuai dengan karakteristik awalnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Di sini mohon izin Kak Supriyadi, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Apa pentingnya guru mengetahui Ya. karakteristik peserta didik? Yang kedua Kak, yang kedua. Yang kedua. Saya baru masuk bagai macam. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Di sini ada yang kedua. Silakan Kak untuk disampaikan pendapatnya. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Kalau memahami karakteristik dan minat itu dalam pembelajaran, kita mempermudah kita ya, contohnya minat-minat peserta didik itu dia minatnya di bidang apa. Nah, jadi kita bisa mengembangkan tuh peserta didik itu di bidang yang benar-benar mereka dalami gitu. Misalkan dia senang pelajaran di pembelajaran misalkan sepak bola. Kita bisa ada beberapa peserta didik tuh yang suka tentang sepak bola, ada basket, voli. Nah, di situ kita bisa mengetahui karakteristik mereka, kita tinggal mengembangkan aja dari minat-minat mereka, kita perdalam lagi, kita kasih materi lebih dalam lagi, lebih luas lagi supaya karakteristik mereka itu benar-benar memahami lebih dalam lagi. Mungkin itu aja dari saya. Maaf baru gabung, baru selesai ngajar saya. Ya Kak Supri, nggak apa-apa Supri. Ya, terima kasih ya Kak ya sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi memang anak-anak di kelas kita itu macam-macam ya Kak ya. Ada yang suka basket, ada yang suka futsal, ada yang suka voli ya, ada yang suka badminton. Nah, mungkin kita yang harus mengakomodasi berbagai macam kesukaannya yang berbeda-beda ya. Tapi kita juga punya pembelajaran yang akan disampaikan. Dan di sini apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, bahwa guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi untuk menyusun pembelajarannya kita berdasarkan tidak mengetahui karakteristik peserta didik ya Kak ya. Kemudian di sini bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik peserta didik dan minat peserta didik dalam pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mengakomodasinya yang tadi Kak Supri sampaikan bahwa anak di kelas kita kan macam-macam kesukaannya, itu diakomodasi dengan diferensiasi.
Nah, kemudian untuk yang ketiga, di sini pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK, ya. Bahwa di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid-murid. Tomlinson ya untuk ya. Nah, di sini ada 3 hal ya Kak ya tentang diferensiasi. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan materi peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian proses tersebut merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian diferensiasi produk ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid hasil latihan, dan juga pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, ini Kak, ketiga jenis ini ya bisa dilaksanakan salah satunya atau juga bisa dilaksanakan lebih dari satu. Kalau saya biasanya ini memilih salah satu, mau mana yang akan dilakukan sebagai diferensiasinya, apakah konten, apakah proses, atau produk. Nah, ini setelah membaca dan berdiskusi tentang situasi pembelajaran 1 dan 2, tentang langkah-langkah, ya, adakah kendala ya yang Kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian gagasan baru apa yang Kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Nah, ini Kak ya, mungkin ini bisa Kakak langsung jawab saja pendapat Kakak masing-masing. Berhubung dengan waktunya yang tinggal 2 menit lagi, ya saya tidak menyampaikan atau menyediakan waktu Kakak untuk berpendapat tentang jawaban ini. Nah, jadi untuk kakak yang sesuai dengan situasi ini yang dialami dengan melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam ya, setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, Kak. Gunakan pertanyaan refleksi nah, itu ya Kak ya. Jangan lupa Kak, ada tugas untuk refleksi modul 1.3 yang nanti mau diselesaikan dan diunggah. Ya Kak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak itu 1, memahami konsep pembelajaran PJOK yang dipusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang dasari sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Kemudian selesai Kak, terima kasih. Ya, itu Kak yang bisa saya sampaikan di kesempatan tatap maya saat ini. Sebagaimana yang tadi kita sepakati di awal, bahwa kita mulai jam 13.35 dan selesai jam 15.05 ya. Silakan kakak-kakak yang ada kesibukan lain supaya tidak mengganggu manajemen waktunya. Saya usahakan mulai tepat waktu dan selesai juga tepat waktu. Kakak-kakak semuanya, terima kasih yang sudah bisa bergabung di tempat ini. Untuk kegiatan tetap maya keempat ini saya cukupkan sekian. Ya, mohon izin dokumentasi Kak, silakan yang tidak ada halangan supaya bisa open cam. Ya, baik Kak. Kak Ahmad biasa, apakah bisa open cam? Internetnya bermasalah Kak. Oh iya, ya udah Kak, nggak apa-apa Kak. Ya. Udah siap Kak ya, saya hitung sampai 3 ya Kak ya. 1, 2, 3.
3. Iya Kak, sudah cukup Kak. Terima kasih untuk kegiatan tatap maya kita yang keempat ini. Baik Kak, tetap kita semangat bahwa kegiatan PKG PJOK ini kita laksanakan dengan tulus hati, senang hati, ikhlas hati. Mudah-mudahan tidak terasa ya, tahap demi tahap kita lewatin. Tidak terasa dari tahap 4, nanti juga ada tatap maya yang kelima sampai selesai. Itu akan tidak terasa ya Kak ya. Kita nikmati saja prosesnya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan banyak manfaatnya untuk kita saat ini dan untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Dengan kita mengajar lebih baik, itu akan berefek dan mempunyai manfaat kepada anak-anak kita bisa paham ilmunya lebih baik lagi. Terima kasih Kak, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kakak-kakak semua dilakukan urusannya sampai ketemu di tatap maya yang kelima dan jangan lupa tugas-tugasnya di LMS silakan diselesaikan. Tetap bersemangat. Terima kasih Kak, saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak, selamat melanjutkan aktivitas di Terima kasih Kak Rizky. ya, sama-sama. Terima kasih. Izin tutup ya Kak ya. Jauh masalah. Ya. Pak Iman, eta aya angin bae eta. Wih. Hei, Pak. Aya kapal lewat itu. Sehat Pak, sehat. Eta tuh bisa di-mute gitu. Tuh Pak, ayo pakai HP, orang tuh buka laptop. Pak Iman, semangat. Siap lah. Sedikit Kurang tuh pati paham Pak, kan IT. Tenang, kita sama-sama belajar. Saya nyontok Pak, Pak Samdin ya kayak nyontok Pak Samdin. Siap, siap. Ayo keluar yuk. Ayo, non Pak, kapian Pak. Ayo. Assalamualaikum.